Acara selanjutnya yaitu penampilan kitab Dardir yang akan dibacakan oleh para santri kepada Adinda Siti Nurusyam, Adinda Zahra Oktaviani, Adinda Saskia, dan Ananda Sendi Firdaus. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asma Allah, Ar-Rahmani kang wahi nikmat agung ya Allah, Ar-Rahimi tur kang wahi nikmat cilik ya Allah. Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti, bainama siji waktu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri iku ana ing dalem hijir Ismail, baina rajulaini ing antarane lanang loro, idan atahu Jibrilu wa Mikailu, idan arikala iki atahu tekahu ing kanjeng Nabi Jibrilu sapa malaikat Jibril, wa Mikailu lan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akharu, wa ma'ahuma lan iku sertane malaikat Jibril lan Mikail malakun akharu utawi malaikat kang liyan. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama, fahtamaluhu maka ngegawah ya malaikat kabeh hu ing kanjeng Nabi, hatta ja'u sehingga tekah ya malaikat kabeh bihi kalawan kanjeng Nabi zamzama ing sumur Zamzam. Fastalqauhu ala dhuhrihi, fastalqauhu maka melumah akan hiya malaikat kabeh hu ing kanjeng Nabi ala dhuhrihi ing atase gigire kanjeng Nabi. Fatawallahu minhum Jibrilu, fatawallahu maka ngurusi hiya malaikat kabeh hu ing kanjeng Nabi minhum iku setengah saking malaikat kabeh Jibrilu utawi malaikat Jibril. Wa fi riwayatin furija saqafu baiti, wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat furija dan bedah saqafu baiti apa langit-langit umah isun. Fanazzala Jibrilu fasaqqa min sugrati nahlihi ila asfali batnihi. Fanazzala Jibrilu maka turun sapa malaikat Jibril, fasaqqa maka nyiger malaikat Jibril min sugrati nahlihi saking elak-elakane tenggorokane kanjeng Nabi ila asfali batnihi tumeka maring bawah perutnya kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin rahimahumullah, surahannya yakni pada suatu waktu kanjeng Nabi sedang berada di Hijir Ismail. Hijir Ismail adalah batu setengah lingkaran yang disusun di samping Ka'bah yang letaknya ada di sebelah selatan dekat Baitullah, dalam posisi rebahan yang saat itu ditemani atau diapit oleh dua orang sahabat yang bernama Sayyidina Hamzah yang merupakan paman kanjeng Nabi dan Sayyidina Za'far yang merupakan anak pamannya kanjeng Nabi, yakni Abi Thalib. Kemudian tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail beserta malaikat-malaikat lainnya. Lalu kanjeng Nabi dibawa oleh para malaikat tersebut ke sumur Zamzam dekat Baitullah. Serta dalam riwayat lain diceritakan bahwa kanjeng Nabi berada di dalam rumah Umi Hani yang nama aslinya adalah Nyi Atikah. Lalu datang malaikat Jibril yang kemudian melakukan operasi atau membedah dari mulai lak-lakan tenggorokan
Kanjeng Nabi sampai bawah perut Kanjeng Nabi. Tujuannya adalah semata-mata untuk membersihkan kekotor-kekotor dari sifat tercela. Padahal sesungguhnya Kanjeng Nabi sudah bersih. Hanya saja ini merupakan hikmah bagi umatnya, ketika akan menghadap Allah, kita harus dalam keadaan suci dan bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa utia kari-kari den tekani hiya Kanjeng Nabi bil buroki apa kelawan burok musarojan hale den rias muljaman turkang den kundaleni wa huwa lan hiya burok dabbatun abyadu iku hewan kang putih tawilun kang duhur fauqal himari seduhure himar wadunal bigoli lan saandepe bigol. Ya do'u ngedokon hiya burok hafirahu ing telapak sikile burok inda muntaha torfihi nelikana toge penglihatan burok muttoribal udnaini hale kuplak-kaplek kuping lorone burok ida ata tatkalane teka hiya burok ala jabalin ing atase gunung irtafaat mangka ngangkat hiya burok rijlahu ing sikil lorone burok wa ida habatolan tatkalane temurun hiya burok irtafaat mangka ngangkat hiya burok yadahu ing tangan lorone burok lahu iku tetep kedue burok janahani utawi sewiwir loro fi fahdaihi ing dalam paha lorone burok yafizu kang ngalep kuat hiya burok bihima kelawan janahani rijlaihi ing sikil lorone burok. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Kanjeng Nabi SAW disediakan sebuah kendaraan yang bernama buraq, lengkap dengan pelana dan kendalinya. Dijelaskan dalam kitab Dardir ini bahwa buraq adalah sejenis hewan yang berbulu putih yang tingginya melebihi himar atau keledai dan lebih pendek dari bigol atau kuda, dan juga buraq mempunyai sayap di kedua pahanya yang berfungsi untuk membantu kecepatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab wa qala lan ngucap Sa'id bin al-Musayyab safaqi Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu lan liyane ki Sa'id wa hiya lan hiya buraq batu Ibrahim iku hewan tunggangane Nabi Ibrahim allati kang kana ana hiya Nabi Ibrahim yarakabu iku nunggang hiya Nabi Ibrahim alaiha ing atase buraq lil baitil harami karena arah tujuan ing baitil haram. Fang talaqa maka lunga bihi kelawan Kanjeng Nabi Jibrilu safa malaikat Jibril wa huwa lan hiya malaikat Jibril an yamnihi iku saking arah tengane Kanjeng Nabi wa Mikail lan utawi malaikat Mikail an yasarihi iku saking arah kiwene Kanjeng Nabi. Wa inda bani Sa'din lan menurut Ibnu Sa'ad wa kana lan ana al-ahidu bidikabihi safa kang nyekeli kelawan palanane buraq Jibrilu iku malaikat Jibril wa bi jamamil buraqi lan safa kang nyekeli kelawan kundaline buraq Mikailu iku malaikat Mikail. Pasaru maka berjalan kabeh hatta balagu sehingga tumeka kabeh ardon ing siji bumi datanahlin kang akeh wit kormane. Faqala maka ngucap lahu kedua Kanjeng Nabi Jibrilu safa malaikat Jibril Injil turunlah sira Kanjeng Nabi pasolli maka sholat sira hahuna ing kono tempat fafa'ala maka magaweni hiya Kanjeng Nabi summa raqiba kari-kari nunggang faqala maka ngucap lahu kedua Kanjeng Nabi Jibrilu safa malaikat Jibril atadri ana tahwaru sira aina sholaita ing endi salat sira faqala maka ngucap hiya Kanjeng Nabi la ora weruh faqala ngucap hiya malaikat Jibril sholaita salat sira bi Thaibah ing negeri Madinah wa ilaiha lan iku tetep maring Thaibah al muhajiratu utawi wong kang hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, surahannya yakni dan menurut Imam Sa'id bin Musayyab bahwa buraq itu merupakan kendaraan Nabi Ibrahim yang biasa dinaikinya untuk bepergian ke Baitul Haram. Selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad berangkat dengan mengendarai buraq dan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan sambil memegangi tempat duduk, dan malaikat Mikail di sebelah kiri sambil memegangi kendali buraq. Dalam perjalanannya, Kanjeng Nabi sampai di suatu tempat yang dipenuhi banyak pohon kurmanya. Kemudian malaikat Jibril mempersilahkan Kanjeng Nabi untuk turun dan mempersilahkan Kanjeng Nabi untuk sholat.
Setelah Kanjeng Nabi selesai sholat, malaikat Jibril menghampiri Kanjeng Nabi dan bertanya, "Ya baginda Rasul, tahukah baginda di tempat manakah tadi sholat?" Kanjeng Nabi pun menjawab, "La adri, saya tidak tahu ya Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Ya baginda Rasul, tadi baginda sholat di Thayyibah atau Madinah, dan di tempat itulah kelak baginda akan berhijrah." Dan benar saja, 10 tahun setelahnya baginda Nabi dan sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Fantolakol buraku fantolako makalunga maning. Al buraku apa burok Yahwi hale gancang bihi kelawan Kangjeng Nabi. Yadou ngedokon hiya burok hafirohu ing telapak sikile burok. Haisu adroka haisu ing sekira-kirane adroka nemu hiya burok. Tarfahu ing peningale burok. Fakola mangka ngucap lahu kedua Kangjeng Nabi. Jibrilu sapa malaikat Jibril. Injil fasolli Injil turunlah sira Muhammad. Fasolli mangka solat sira hahuna ing kono tempat. Fafa'ala mangka magaweni hiya Kangjeng Nabi. Summa rakiban kari-kari nunggang hiya Kangjeng Nabi. Faqala mangka ngucap lahu kedua Kangjeng Nabi. Jibrilu sapa malaikat Jibril. Atadri anatah waru sira aina sholaita ing endi salat sira. Qala ngucap hiya Kangjeng Nabi la ora waru. Qala ngucap hiya Jibril sholaita bimadiana Sholaita sholat sira bimadiana ing tanah Madian. Inda syajarati Musa inda ing sandinge syajarati Musa ing sajarah Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, surahannya yakni tidak lama kemudian buruk pun berangkat lagi membawa Kanjeng Nabi dengan kecepatannya yang sangat kencang, yang begitu melangkah sejauh mata memandang. Dan baginda Rasul pun sampai pada satu tempat lain yang kemudian Kanjeng Nabi dipersilakan turun oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, "Ya baginda Rasul, di tempat manakah tadi baginda sholat?" Kanjeng Nabi pun menjawab, "La adri, saya tidak tahu ya Jibril." Lalu malaikat Jibril pun berkata bahwa baginda Rasul tadi sholat di negeri Madian di dekat Sajarah Musa, pohon di mana tempat Nabi Musa berteduh ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fantolakol buraku fantolako maka lunga maning. Al buraku apa burok Yahwi hale gancang bihi kalawan Kanjeng Nabi. Summa qala kari-kari ngucap lahu kadue Kanjeng Nabi. Jibrilu sapa malaikat Jibril. Injil mundu nasira Kanjeng Nabi. Fasolli salat sira. Fafa'ala maka magaweni hiya Kanjeng Nabi. Summa rokiba kari-kari nunggang maning hiya Kanjeng Nabi. Qala ngucap hiya malaikat Jibril lahu kadue Kanjeng Nabi. Ata dari anatah warusira aina sholaita ing endi salat sira. Qala ngucap hiya Kanjeng Nabi la ora weru. Qala ngucap hiya malaikat Jibril sholaita bituri sainaa. Sholaita salat sira bituri sainaa ing gunung Turi Sina. Haitsu kallamallahu Musa haitsu kallamallahu ing tempat ngomong Allahu sapa Gusti Allah Musa ing Nabi Musa. Summa balagha kari-kari tu makateka hiya Kanjeng Nabi ardon ing siji tempat. Fabadat maka kadalang nyata lahu kadue Kanjeng Nabi kusuru Syami apa pira-pira gedung negeri Syam. Faqala maka ngucap lahu kadue Kanjeng Nabi. Jibrilu sapa malaikat Jibril. Injil turun nasira Kanjeng Nabi. Fasolli maka solat sira. Fafa'ala maka magaweni hiya Kanjeng Nabi. Summa rokiba kari-kari nunggang manding hiya Kanjeng Nabi. Fantolakol buraku fantolako maka lunga maning. Al buraku apa burok Yahwi hale gancang bihi kalawan Kanjeng Nabi. Faqala maka ngucap hiya malaikat Jibril. Atadri anatah warusira Kanjeng Nabi. Aina sholaita ing endi salat sira. Qala ngucap hiya Kanjeng Nabi la ora weruh. Qala ngucap hiya malaikat Jibril sholaita bi baitil lahmin. Sholaita salat sira bi baitil lahim bi baitil lahmin ing baitil laham. Haitsu ing tegese tempat wulida den lahiraken Isa sapa Nabi Isa ibnu Maryam putra lanange Siti Maryam.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimahumullah, surahan selanjutnya ialah kemudian Kanjeng Nabi pun berangkat lagi dengan buruknya yang berlari dengan kencang dan berhenti kembali seraya Jibril berkata, Injil fasolli, turunlah dan sholatlah di sana. Kemudian Nabi pun melaksanakannya. Setelahnya Jibril pun kembali bertanya, tahukah baginda di tempat manakah tadi baginda sholat? Nabi pun kembali menjawab, La adri, saya tidak tahu ya Jibril. Jibril pun menjawab, baginda tadi sholat di Bukit Turisina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam dan tempat audiensi Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, haitsu kalamallahu Musa. Dan Kanjeng Nabi pun terus melanjutkan perjalanannya hingga tiba di suatu tanah yang dari situ terlihat bangunan gedung-gedung negeri Syam berdiri kokoh. Kemudian malaikat Jibril pun kembali meminta Kanjeng Nabi turun dan sholat. Injil fasolli, turunlah baginda dan sholatlah di sana. Nabi pun melaksanakannya. Setelahnya Jibril pun bertanya, tahukah baginda aina sholaita, di tempat manakah tadi sholat? Baginda menjawab, La adri, saya tidak tahu ya Jibril. Jibril pun menjawab, baginda tadi sholat di Baitul Laham, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Baitul Laham adalah ismu Korea, nama daerah di dekat Baitul Maqdis yang dulu dikenal dengan negeri Syam. Negeri Syam dalam literatur sejarah adalah wilayah yang meliputi 4 negara, yakni Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainama lan siji waktu huwa hiya Kanjeng Nabi yasiru iku berjalan hiya Kanjeng Nabi alal buroki ing atase nunggang burok. Itigane ro'a ningali iya Kanjeng Nabi ifritan ing ifrit minal jinni saking bangsa jin yatlubuhu kang ngepri hiya ifrit hu ing Kanjeng Nabi bisu'latin kelawan ober minarin saking geni kulama semangsa-mangsa iltafaat ngelirik hiya Kanjeng Nabi ro'a ningali hiya ifrit hu ing Kanjeng Nabi. Faqala mangka ngucap lahu kedue Kanjeng Nabi Jibrilu sapa malaikat Jibril, ala eling-eling u'allimuka bakal ngurukaken isun ka ing tuan kalimatin ing pirang-pirang kalimat takulu iku ngucap sira hunna ing kalimat ida tatkalane kulta ngucap sira hunna ing kalimat tafiat semangka mati su'latuhu apa obore ifrit wa kharra lan yungsab lifaihi apa kedua cangkeme ifrit faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ngucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala iya Jibril. Faqala mangka ngucap Jibrilu sapa malaikat Jibril, kul ngucap sira Muhammad a'udzu ngejaluk perlindungan kaula biwajhillahil karimi kelawan zat Allah kang mulia wa bi kalimatillahi lan kelawan pirang-pirang kalimat Allah at-tammati kang sempurna allati kang la yujawizu orang lewat hunna ing kalimat baron sapa wong kang bagus wala fajrun lan ora wong kang ala min syarri ma saking ala-alane barang yanzilu kang temurun hiya barang minas samai saking langit wa min syarri ma lan saking ala-alane barang ya ruju kang munggah hiya barang fiha ing dalam langit wa min syarri ma lan saking ala-alane barang daraa kang merambat hiya barang fil ardi ing dalam bumi wa min syarri malan saking ala-alane nebring yahruju kang metu hiya barang minha saking bumi wa min fitanil laili wan nahari lan saking pirang-pirang fitnah bengi lan awan wa min tawariqil laili lan saking pirang-pirang kang merambat ing waktu bengi wan nahari lan awan ila tariqon angin wong kang melaku yatruku kang melaku hiya si wong bi khairin kelawan bagus. Ya Rahmanu pangeran kang nduweni sifat Rahman fan kabbali faihi mangka ngusruk apa cangkeme ifrit wa tafiat lan mati sholatuhu apa obore ifrit. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dan di tengah perjalanannya tersebut saat Kanjeng Nabi masih berada di atas buruk, Kanjeng Nabi melihat jin ifrit, jin yang jahat bergegas mengikuti Kanjeng Nabi dengan membawa sebuah obor yang menyala. Setiap kali Kanjeng Nabi menoleh, ifrit masih terlihat ada. Selanjutnya
Jibril pun berkata, ala u'allimuka kalimatin, ya baginda Rasul, apakah baginda ingin saya mengajarkan kalimat iza qultahunna tafi'as su'latuhu, tatkala baginda membaca kalimat tersebut maka akan padam obor yang dibawa ifrit tersebut. Wa khara li faihi, dan tersungkur nyusruk ifrit tersebut. Kanjeng Nabi menjawab, silakan ya Jibril. Dan Jibril mengucapkan kalimat a'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatillahit tamati, dan seterusnya. Dan setelah kanjeng Nabi mengucapkan kalimat-kalimat tersebut maka padam obor ifrit tersebut dan ifrit pun tersungkur alias nyungsep. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaru, maka berangkat kabeh hatta atau sehingga tu Makkah ya kabeh ala qaumin ing atase siji kaum yajrauna kang pada nandur hiya kaum fi yaumin ing dalam siji dina wa yasuduna lan pada panen hiya kaum fi yaumin ing dalam siji dina. Kullama semangsa-mangsa hasadu panen hiya kaum, ada bebalik hiya hasad kama kaya barang kana kang ana hiya barang. Faqala, maka ngucap hiya kanjeng Nabi, ya Jibrilu, hei malaikat Jibril, mahada iku sapa utawi iki. Faqala, maka ngucap hiya malaikat Jibril, haulai utawi iki la kaum al mujahiduna, iku wong kang perang fi sabilillahi taala ing dalam ngeduhuraken agama Allah taala. Tudhafu, dan lipat gandakan lahum kadua kaun al hasanatu apa kebagusan bisab imiati dafin kalawan 700 kelipatan. Wa malan barang anfaku kang pada infak hiya barang min sayin saking sewiji-wiji pahuwa maka hiya barang yukhlifuhu iku ganti hiya Allahu ing barang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Surahan selanjutnya yakni selanjutnya Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanannya hingga tiba di suatu tempat di mana Kanjeng Nabi melihat suatu kaum yang sedang bercocok tanam. Namun anehnya tanaman yang baru saja ditanam itu seketika bisa dipanen, dan setiap kali dipanen tanaman ini kembali seperti semula. Kanjeng Nabi pun bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, itu semua adalah merupakan contoh dari umat baginda yang berjuang di jalan Allah, bahwa suatu amal soleh atau amal baik pahalanya akan dilipat gandakan hingga 700 kebaikan. Contohnya adalah orang-orang yang suka berinfak dengan harta bendanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya guna menyiarkan agama Allah, seperti ikut membangun pesantren, masjid dan lain-lain, maka itulah sebagai ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada rihan, wa wajada lan nemu hiya Kangjeng Nabi rihan ing aroma thayyibatan kang wangi. Faqala, maka ngucap hiya Kangjeng Nabi, ya Jibrilu, he malaikat Jibril, ma iku apa? Hadiir rahihatu utawi ikilah wangi. Qala, ngucap hiya Jibril, hadihi utawi aroma raihatu masyitati binti Fir'auna, iku aroma nyi masyitoh kang nyisiri rambut anak wadone Fir'aun, wa auladiha lan anake Fir'aun, bainama siji waktu hiya nyi masyitoh tamsyitu iku nyurini hiya nyi masyitoh binta Fir'auna ing anak wadone Fir'aun, ittigane sakoto almistu tiba apa suri. Faqalat, maka ngucap hiya nyi masyitoh, bismillahi ta'isa Fir'aunu, bismillahi kelawan nyebut aran Allah, ta'isa Fir'aunu cilaka sapa Fir'aun. Faqalat, maka ngucap ibnatu Fir'auna sapa anak wadone Fir'aun, awalaki anatah iku tetep kedua sira, Rabbun utawi pangeran, ghairu abin saliyane bapak isun. Faqalat, mangka ngucap hiya nyi masyitoh, na'am iya. Fa akhbarat, mangka nyeritakaken hiya anak wadone Fir'aun hu ing Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Surahan selanjutnya yakni tak lama kemudian Kanjeng Nabi mencium aroma harum yang wangi semerbak. Kanjeng Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aroma apa gerangan yang harum semerbak ini? Jibril pun menjawab, ini adalah harum dari Nyi Masyitoh, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir dari putri Fir'aun. Suatu ketika Nyi Masyitoh sedang menyisir putri
Suatu ketika Nyi Masito sedang menyisir rambut putri Firaun. Tiba-tiba sisirnya terjatuh dan dengan spontan terucap dari bibirnya, Bismillahi ta'isa Fir'aunu. Dengan menyebut nama Allah, rugi dan cilaka Firaun. Mendengar ucapan itu, putri Firaun pun terkejut, lalu bertanya, Aulaki Rabbun Ghairu Abi. Apakah kamu mempunyai Tuhan selain bapakku? Nyi Masito pun menjawab, Naam, ya. Lalu putri Firaun bertanya kembali, beranikah kamu saya laporkan kepada bapak saya atas apa yang kamu ucapkan tadi? Dengan lantang Nyi Masito pun menjawab, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a maka ngundang hiya Firaun ha ing Nyi Masito. Faqala maka ngucap hiya Firaun, aulaki anatah iku tetep kadue sira Rabbun utawi pangeran ghairi saliyane isun. Qala ngucap Nyi Masito, naam ya Tuhan, Rabbi utawi pangeran isun, wa rabbukallahu wa rabbuka lan pangeran Tuhan Allahu iku Allah. Wa kana lan ana lil mar'ati kadue Nyi Masito ibnani apa anak cilik loro, wa zaujun lan laki, fa arsala maka ngutus hiya Firaun ilaihim maring kabeh, farawada maka ngerayu hiya Firaun al mar'ata ing wadon, wa zaujaha lan ing lakine Nyi Masito ayyarji'a ingin ta bebalik hiya Nyi Masito lan lakine andinihima saking agamane Nyi Masito lan lakine, fa abaya maka nolak hiya Nyi Masito lan lakine, faqala ngucap hiya Firaun, inni utawi isun qatilukuma iku kang mateni sira loro. Qala ngucap hiya Nyi Masito, ihsana ing siji kebagusan, minka saking Tuan ilaina maring kita, in kotal tanah lamun ngebunuh Tuan na ing kita, antaj'alana ing yen tang ada di akan Tuan na ing kita, fi baiti wahidin ing dalam kuburan kang siji, fatudaffinuna maka mendem Tuan na ing kita, fihi ing dalam siji kuburan, jami'an hale sakabeh. Qala ngucap hiya Firaun, dzaka utawi mengkono baiti wahid laki iku kadue sira, bima kalawan barang laki manfaat kadue sira, alaina ing atase kita, minal haqqi saking hak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimahumullah, surahan selanjutnya yakni, dan putri Fir'aun pun melaporkan semua perkataan yang telah diucapkan oleh Nyi Masito. Akhirnya Fir'aun pun memanggil Nyi Masito untuk menghadap dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Nyi Masito pun menjawab dengan tegas, Naam, ya benar, Rabbu wa Rabbukallah. Tuhan saya dan Tuhan Baginda Raja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bahwa Nyi Masito itu seorang istri yang mempunyai suami dan 2 putra laki-laki yang masih kecil. Kemudian Fir'aun pun memanggil semua ke hadapannya dengan maksud untuk membujuk rayu dan mempengaruhi agar Nyi Masito dan suaminya meninggalkan agamanya dengan iming-iming harta kekayaan, jabatan dan kedudukan. Namun Nyi Masito dan suaminya menolak. Mereka tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan pencipta alam semesta. Fir'aun pun murka dengan semurka-murkanya dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Nyi Masito. Dan benar, akhirnya Fir'aun pun menghukum mati Nyi Masito dan keluarganya, juga anaknya yang masih bayi. Namun sebelum dieksekusi, ada satu permintaan Nyi Masito kepada Fir'aun, yakni apabila kami dihukum dan dibunuh, agar ditempatkan di tempat yang sama dan dikuburkan dalam satu liang kubur. Fir'aun pun menjawab, itu adalah hakmu dan aku akan melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammaro mangka merintah hiya Fir'aun bibakrotin kelawan gidir gede min nuhasin saking tembaga, fa uhmiyat semangka den panas akan, summa amaro kari-kari merintah hiya Fir'aun bima kelawan Nyi Masito litulqa derpon ingin tah den balang akan Nyi Masito fiha ing dalam bakro hiya Nyi Masito wa auladuha lan anak-anak Nyi Masito, fa alqau mangkani bakakeun hiya kabeh wahidan ing siji-siji, hatta balagau sehingga tumeka kabeh asgoro radiin ing anak cilik kang masih nyusu, fihim ing dalam kabeh. Faqala mangka ngucap hiya asgoro, ya ummah, hei ibu kaula, fi'i terjuna ibu, wala tataqo asi lan aja undur-undur ibu.
fa innaki makastuhuna ibu alal haqqi iku ingatase bener fa alqiyat semangka nyebur hiya nyi masito wa auladuha lan anak-anake nyi masito. Hadirin rahimakumullah, lalu Firaun pun mengumpulkan bala tentaranya dan memerintahkan agar segera menyiapkan kuali besar atau kencing besar yang diisi dengan minyak zaitun dan dipanaskan sehingga mendidih. Selanjutnya Firaun pun memerintahkan balad-baladnya untuk memasukkan Nyi Masitoh beserta keluarganya ke dalam penggorengan tersebut. Tak lama kemudian mereka dimasukkan satu persatu hingga datang waktunya giliran Nyi Masitoh dan anaknya yang masih bayi yang baru berumur 8 bulan. Dan ketika akan menyeburkan diri dengan bayinya yang masih dalam gendongan, Nyi Masitoh sempat ragu-ragu, hampir goyah keimanannya. Namun Masya Allah, bayi yang masih menyusui dan dalam pelukannya itu berujar kata, ya ummah, ay ya ummi, wahai ibuku, ki ay armi nafsaki, lompatlah, bersedialah ibu untuk menyeburkan diri, wala tataqasi, dan janganlah maju mundur, fa innaki alal haqi, sesungguhnya ibu itu memegang teguh kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap rawi wa takallama fil mahdi lan ngomong baik kang ane ing dalam ayunan arbaatun sapa papat wa hum lan hiya papat sigaru hada iku baine Nyi Masitoh wa syahidu Yusuf lan baine saksi Nabi Yusuf wa sahibu Jurayj lan bayi kang baturi ki Jurayj wa Isa bin Maryam lan Nabi Isa bin Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, menurut perawi hadis bahwa bayi yang sudah sanggup atau bisa bicara semenjak dalam buayan atau ayunan ada 4. Yang pertama bayinya Nyi Masitoh, yang kedua bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf, yang ketiga bayi yang menjadi saksinya jurai-jurai yang ahli ibadah, dan yang keempat bayi Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Hadirin rahimakumullah, ingin rasanya berlama-lama di atas podium ini untuk menguraikan kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Namun waktu yang terbatas tak memungkinkan untuk mengurai semua. Sekelumit kisah yang telah kami sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat, juga bisa membawa semangat dalam beribadah, khususnya ibadah sholat. Karena sholat adalah kado istimewa saat baginda Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Mohon maaf dan maklum atas segala salah dan kurangnya, karena kami masih dalam bimbingan dan belajar. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah siapa yang mengucapkan dan lihatlah apa yang diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan kitab dardirnya. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kitab tersebut.